Kasih karunia dan damai sejahtera Allah Bapa kita dan anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara. Amin. Shalom, saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Senang bisa menyapa saudara di tempat saudara berada hari ini. Dalam dimensi yang berbeda tetapi dalam dunia yang sama. Sebagai insan yang diciptakan untuk Tuhan sebelum melakukan rangkaian aktivitas kita pada hari ini, marilah kita mengawalinya dengan memuliakan Tuhan lewat pujian kita dan mendengarkan firman Tuhan. Renungan pada pagi hari ini tertulis dari 2 Samuel 2 ayat 6. Oleh sebab itu, Tuhan kiranya menunjukkan kasih dan setianya kepadamu. Aku pun akan berbuat kebaikan yang sama kepadamu, karena kamu telah melakukan hal yang demikian. Demikianlah pembacaan firman pada pagi hari ini. Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita melihat bahwa perjalanan Daud menjadi raja bangsa Israel tidak menjalani hal yang mulus. Kita berpikir bahwa ketika Samuel mengurapi Daud menjadi raja atas Israel, maka otomatis dia menjadi raja. Ternyata Alkitab tidak mengatakannya. Daud harus menjalani hal yang sulit dalam hidupnya. Setelah dia diurapi menjadi raja, apa yang dilakukan Daud kemudian? Akhirnya, dia harus pergi ke salah satu kota di Yehuda. Dan kemudian, dia di sana diurapi menjadi raja atas Yehuda. Dan nama tempat itu adalah Hebron. Berapa lama dia berada di sana? Ternyata dia di sana selama 7 tahun lebih. Bukan perjalanan yang lurus. Karena kita berpikir bahwa ketika Tuhan berkata aku memberkatimu, maka yang terjadi adalah otomatis kita langsung kaya. Bukan seperti itu. Alkitab mengajarkan bahwa kita berjuang bisa. Ada perkataan yang mengatakan orang telah bekerja berdoa. Bukan bekerja melulu lupa berdoa, atau berdoa melulu lupa berdoa. Artinya harus berkelanjutan dan berkesinambungan. Tuhan ternyata menyertai Daud, memproses dia dari hal yang sulit, sehingga dia bukan hanya sekedar raja, tetapi dia juga adalah pemazmur. Bukan hanya sekedar raja, tetapi dia juga menjadi petunjuk bagi kita bagaimana hidup untuk Tuhan. Meskipun menghadapi banyak penderitaan, menghadapi banyak hal sulit dalam hidup, tetapi bukan menjadi hidup. Saudara yang terkasih, setelah Daud mendengarkan berita bahwa Saul telah meninggal dan dikuburkan, akhirnya dia menyampaikan kepada mereka, Tuhan kiranya menunjukkan kasih dan setianya kepadamu. Aku pun akan berbuat kebaikan yang sama kepadamu, karena kamu telah melakukan hal yang demikian. Bahwa ia mengapresiasi apa yang dilakukan oleh mereka ketika diberitahukan kepada Daud bahwa orang-orang Yabes Gilead mengulitkan Saul. Saul
patut dihormati. Dia adalah raja yang dihormati. Meskipun Saul tidak pernah menyukai Daud, tetapi Daud tidak pernah merencanakan yang jahat kepada Saul. Itu harus menjadi prinsip seorang pemimpin. Bukan pemimpin yang ingin menghancurkan yang telah dipilih, tetapi menghormati sampai kesudahan dari masa kepemimpinan. Itu yang dilakukan oleh pimpinan Tuhan yang bernama Daud. Dengan itu harus mengajarkan kepada kita supaya kita tahu untuk mengucap syukur tentang hal yang baik. Meskipun Daud telah mendengarkan tentang kematian Saul, Daud tidak menunjukkan tentang kegembiraan, tetapi dia mengapresiasi dan bahkan berkata, "Aku akan berbuat kebaikan yang sama kepadamu karena kamu telah melakukan hal yang demikian." Mari saudaraku, merenungkan apa yang dilakukan oleh Daud ini. Kita tidak bersuka cita karena ada orang yang membenci kita, akhirnya binasa. Tetapi kita harus berkata, jika dia yang telah diurapi Tuhan, aku harus menghormatinya sebagai orang yang diurapi. Tidak memikirkan hal untuk mencelakakannya, karena aku adalah orang yang celaka. Jika aku mencelakakan dia yang telah diurapi oleh Tuhan, aku menghormatinya, meskipun aku membenci tingkah lakunya. Jangan membenci pribadinya atau fisiknya, tetapi bencilah tentang sikapnya, perbuatannya, tetapi jangan membinasakan seseorang. Tuhan Yesus memberkati kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur atas berkat. Dari hamba-Mu Daud, kami mendapatkan pesan yang sangat penting dalam hidup ini, bahwa kebencian tidak boleh menguasai hati kami. Daud sungguh bersyukur kepada orang-orang yang memperlakukan baik kepada Saul dan mengapresiasi apa yang mereka lakukan. Tuhan, tolonglah kami supaya kami benar-benar setia sampai akhir, menunjukkan bahwa kami sangat mengasihi dan sangat mengasihi sesama kami. Bimbing kami Tuhan supaya kami memiliki kepribadian seperti Daud yang sungguh-sungguh memuliakan dalam tindakan. Terpuji Engkau Bapa, di dalam Yesus kami telah berdoa dan mengucap. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa kita, dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara. Amin. Tuhan Yesus memberkati.